Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indri Duvina mewakili kelompok saya yaitu bersama dengan Carolina akan memaparkan 10 profil negara megadiversitas. Negara megadiversitas, terminologi. Negara megadiversitas atau megadiversity countries merupakan suatu terminologi yang merujuk pada kondisi negara dengan kekayaan biodiversitas tertinggi di dunia. Nah, hal ini bukan dibuat secara tidak sengaja, melainkan memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kekayaan biodiversitas, sehingga terjadinya proses pemeliharaan dan perlindungan biodiversitas secara sistematis dan berkesinambungan. Juga menjadi salah satu pelengkap konsep biodiversity hotspot dan High Biodiversity Wilderness Areas. Dikutip dari Mittermeier 1988, dan konsep negara megadiversitas menjadi salah satu bentuk komplement pada konsep hotspot biodiversitas atau biodiversity hotspot dan wilayah dan kawasan tinggi biodiversitas atau High Biodiversity Wilderness Areas yang telah dikenal sejak 2-3 dekade silam. Berikut merupakan hotspot area di seluruh dunia. Secara teknis dan praktis, penetapan negara-negara megadiversitas didasarkan pada kondisi endemisme, yakni adanya spesies flora dan fauna yang khas pada suatu wilayah dan tidak dapat ditemui pada wilayah lainnya. Jadi, endemisme yang dimaksudkan yaitu mencakup kondisi kelimpahan endemik pada tingkat spesies yang dilanjutkan hingga tingkat taksonomi yang lebih tinggi lagi, seperti halnya marga dan family. Terdapat pula dua kriteria penetapan negara megadiversitas dari Mittermeier et al. Yang pertama yaitu memiliki setidaknya 5.000 tumbuhan dunia sebagai tanaman endemik. Yang kedua yaitu memiliki ekosistem laut yang berada di perbatasan. United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Center atau yang biasa disebut dengan UNEPWCMC mengidentifikasikan sebanyak 17 negara yang meliputi sebagai berikut. 10 negara megadiversitas. Yang pertama, Brazil. Brazil merupakan negara yang menduduki peringkat pertama negara megadiversitas dengan persentase biodiversitas sebesar 15-20% dari keseluruhan biodiversitas dunia. Brazil memiliki dua wilayah biodiversity hotspot, yakni hutan Atlantik dan Cerrado, 6 wilayah bioma, serta 3 mega ekosistem maritim. Brazil memiliki keanekaragaman invertebrata sebesar 12.000, 9.000 vertebrata, 4.000 flora endemik. Sejumlah 103.870 spesies fauna dan 43.020 spesies flora telah diketahui di Brazil, di mana merupakan sejumlah 70% dari keseluruhan flora dan fauna di dunia. Sebanyak 700 spesies fauna baru ditemukan setiap tahunnya, sehingga ekspansi biodiversitas terus terjadi di Brazil. Sepanjang tahun 2015 sampai 2016, deforestasi di hutan Atlantik menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat hingga 88% dan terus mengalami peningkatan hingga 60% sepanjang tahunnya. Yang kedua, Republik Kongo. Republik Kongo merupakan negara terbesar yang tergabung dalam Global Biodiversity Information Facility atau GBIF, dan biodiversitas yang mencapai 16.000 spesies endemik yang dapat ditemui di Republik Kongo. Republik Kongo sendiri memiliki 676 aves endemik, 1.720 amfibia reptilia, dan 6.500 flora endemik. Yang ketiga, Afrika Selatan. Afrika Selatan diproyeksikan memiliki ketergantungan terhadap biodiversitas sebesar 70%, terutama dalam pemanfaatan untuk obat-obatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesejahteraan masyarakat. Afrika Selatan memiliki spesies endemik yang telah diketahui hingga 95.000 spesies, yang memuat 10% dari keseluruhan spesies flora dunia dan 7% dari keseluruhan spesies reptilia, aves, dan mamalia di dunia.
dengan 15% endemisme maritim dunia, 56% endemisme amfibi dunia, dan 65% endemisme flora dunia. Yang keempat, Madagaskar. Madagaskar memiliki total 12.000 spesies tumbuhan berpenghulu, 90% flora endemik, lebih dari 700% vertebrata endemik, di mana mencakup 50% dari keseluruhan total aves di dunia, serta 98% dari keseluruhan amfibia, reptilia, dan mamalia di dunia. Lebih dari 80% hutan mulai mengalami deforestasi hingga tahun 1950 dan menyebabkan kepunahan yang cukup signifikan hingga awal tahun 2000-an. Yang kelima, India. Keanekaragaman hayati di India merupakan konsekuensi adanya variasi klimatik dan perbedaan ketinggian wilayah, sehingga beragam jenis spesies dapat ditemui di India. India memiliki keanekaragaman fauna hingga 91.000 spesies dan flora hingga 45.500 spesies, dengan 6.500 spesies flora diantaranya masih digunakan masyarakat sebagai komoditas utama dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan kesehatan. India juga mencatat memiliki fauna dan flora endemik hingga 7,8% dari keseluruhan total spesies di dunia. Yang keenam, Cina. Cina memiliki keanekaragaman fauna sebesar 14% dan flora sebesar 10% dari keseluruhan total spesies di dunia. Hal ini memungkinkan Cina untuk mampu menggunakan biodiversitas yang ada sebagai komoditi utama pemenuhan kebutuhan masyarakat. Cina juga menjadi salah satu rumah bagi ratusan spesies burung endemik dan keragaman tumbuhan gymnospermae di dunia. Kondisi biodiversitas di Cina cukup memprihatinkan, di mana 15-20% variasi tumbuhan tingkat tinggi terancam punah dan mempengaruhi 40.000 spesies yang berinteraksi erat di dalamnya. Yang ketujuh, Indonesia. Indonesia memiliki pulau yang terdiri atas 17.000 pulau yang memiliki karakteristik habitat yang beragam. Hal ini berdampak pada konsekuensi di mana Indonesia memiliki 10% dari total spesies flora dunia, 12% dari total mamalia dunia, 16% total reptilia dunia, serta 17% dari total aves dunia. Yang ke-8, Filipina. Filipina memiliki 7.100 pulau yang memiliki lebih dari 177 spesies yang berhasil diidentifikasi, dengan total 70-80% spesies dari keseluruhan spesies dunia. Filipina memiliki 2.000 spesies pisces pada 27.000 km persegi luasan terumbu karang, serta 800 spesies aves endemik. Yang ke-9, Papua Nugini. Papua Nugini menjadi rumah bagi 150.000 spesies insekta, 314 spesies air tawar, 2.800 spesies laut, 641 spesies amfibia dan reptilia, 740 spesies aves, dan 276 spesies mamalia. Sayangnya, pengembangan penelitian kehutanan di Papua Nugini belum berkembang secara optimal, sehingga penanganan dan upaya preventif kerusakan habitat dan kepunahan massal belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Yang ke-10, Australia. Jadi rumah bagi 94% spesies katak dunia, 87% spesies mamalia, dan 92% spesies fauna dunia. Biodiversitas menjadi salah satu tonggak penting kelangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia yang harus senantiasa dipelihara dan dilestarikan secara berkesinambungan. Sebagai anggota masyarakat, upaya kecil yang dapat terus dikampanyekan dalam memelihara dan melestarikan biodiversitas dapat dimulai dengan praktik pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, edukasi dan sosialisasi dampak negatif perburuan liar pada siswa dan masyarakat awam, serta kampanye kesadaran publik akan pentingnya biodiversitas bagi kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Jadi, mari kita mengupayakan untuk melindungi kelestarian biodiversitas. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan. Sekian, saya akhiri, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.